Kemana mereka pergi? Wahai iblis alas nauda, kalian sudah memiliki pemimpin yang baru. Dia adalah Badara Wuhi. Speak up your mind. Hai guys, welcome to Mr. Diamond Entertainment Channel. Jadi gua kali ini kedatangan temen gua nih, jauh-jauh dari luar kota, namanya Geza. Oke, sebelum kita mulai nih, kita cheers dulu kan, minum kita biar makin santai gitu kan. Oke, Geza, apa kabar? Baik. Gimana nih kesibukannya sekarang? Ya, sekarang masih sibuk di dunia modeling sama mencoba terjun ke dunia aktor atau sinetron. Oke, modeling ya. Setahu gue kalau modeling nih, misalkan gue tuh dulu pernah ya kayak modeling gitu di daerah gitu kan. Tapi banyak seperti gimana ya, pengalamanku dulu itu mungkin nggak terlalu detail. Tapi kayak kurang asik gitu, banyak yang sombong atau senioritas gitu-gitu nggak sih kalau di modeling? Iya, di dunia modeling itu kurang lebih kebanyakan apa yang kamu sebutin tadi, akan tetapi pengalaman saya di dunia modeling itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Wow, udah lumayan lama juga ya. 12 tahun cuy, gila. Terus di sana banyak gimana ya? Dibilang kayak pernah dikucilkan misalkan baru gitu. Oh enggak. Ada mungkin 20% dikucilkan, akan tetapi gimana kitanya gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih, saya orangnya pede ya. Iya. Iya. Dong, wajar ya. Terus. Ya, saya ngerasa oke lah, dari badan, dari postur tubuh. Emang kalau model itu harus ada tinggi minimal profesional gitu berapa? Jadi model itu ada dua, model runway sama model foto. Gitu. Kalau model foto itu nggak berpengaruh terhadap tinggi badan. Tapi kalau model runway atau catwalk itu berpengaruh. Gitu. Minimal 180 ke atas. Kalau lu tingginya berapa tuh? Saya tingginya 185 cm dan berat 72 kg. Tinggi banget dong, coba berdiri dong. Ya, Aduh. Oh iya deh, guys, segini. Wah, bener nih model ya. Bener model. Oke. Terus sekarang untuk model runway tadi ya. Model runway itu yang jalan-jalan gitu kan ya. Oke. Ini kan sekarang untuk brand-brand Indonesia gitu kan, brand-brand Indonesia banyak yang tertarik untuk jadi modelnya orang-orang luar negeri gitu atau bule-bule gitu. Merasa itu gimana sih? Kalau kamu sebagai model, tanggapannya? Enggak juga sih, kita punya pasar tersendiri ya. Kita tuh setiap body kita ataupun teks muka kita itu kita punya pasar tersendiri. Jadi kita jangan takut bersaing sama bule ataupun dari negara lain, itu jangan takut, karena kita mempunyai pasar tersendiri gitu. Apalagi sekarang yang lagi booming Korea tuh, Korean Idol, kayak K-pop atau drama K-pop, jadi otomatis untuk brand-brand besar ataupun menengah gitu-gitu tertarik untuk meng-hire mereka untuk jadi modelnya atau bintang iklannya atau apanya gitu. Merasa terintimidasi nggak sih sama mereka? Enggak ya? Enggak sama sekali terintimidasi. Ya, karena kita mempunyai pasar tersendiri gitu. Model itu bukan image-nya ganteng ataupun kulitnya harus putih gitu ya. Banyak juga kulit coklat dan lebih banyak pasarnya gitu. Oke. Berarti biasa aja, bukan tidak terintimidasi, malah mungkin bagus kali ya, karena lebih banyak referensi untuk belajar dari misalkan dari mereka. Ya begitu ya. Kalau misalkan nih untuk
Maaf ya, kalau nanya agak private nih kayaknya nih tentang pendapatan model itu cukup nggak sih di sini cukup untuk kehidupan sehari-hari diri sendiri ataupun keluarga gitu-gitu? Kalau buat kehidupan Gede itu nggak? nggak cukup. Oh gitu. Gitu. Itu nggak cukup. Jadi modeling itu banyak sosialitanya ya. Jadi Iya. sosialitanya banyak, akan tetapi pendapatnya kecil. Oh gitu. Nah, Boleh bocorin nggak sih range-nya berapa gitu? oh itu kalau saya pertama kali Iya. jadi modeling satu kali jalan itu 75.000. Hah, 75.000. Itu sekali jalan dulu pertama kali gitu ya. Akan tetapi kan jam terbang terus cara kita jalan, karakter kita itu menentukan harga juga. Semakin kita tinggi jam terbang ya semakin tinggi juga harganya gitu. Ya mungkin dari angka terkecil itu 50 sampai itu 50 harga terkecil, harga terbesarnya itu mungkin bisa sampai 3 jutaan atau sampai 5 juta. 5 juta sekali jalan ya. Wah, lumayan juga kalau punya jam terbang ya. Iya, tapi kan sosialitanya bro. Oh, Iya nggak sih? iya bener Dunia sih. glamornya. Dunia glamornya, tapi itu sebagai model atau entertainer nih, itu harus mengikuti sosialitanya atau dunia glamornya. Siapa itu pilihan gitu? Itu pilihan, tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang itu mempunyai apa namanya mengikuti sosialita gitu ya, seperti nongkrong, jalan-jalan. Nah di sini nih ada yang menarik nih. Ya apa tuh? Pendapatannya kecil akan tetapi dunia sosialitanya gede. Mereka dapat uang dari mana? Wah, kurang tahu tuh gimana ya. Emang pergaulan sosialita itu menunjang karir atau gimana? Enggak. Menunjang pendapatan gitu? Enggak juga sih. Atau ada sampingannya di sosialita itu kerjaannya? Enggak ada. Oh gitu. Sosialita doang, nongkrong-nongkrong, clubbing, sana kemari gitu ya. Itu apa tuh? Dari mana tuh kira-kira? Apanya? Pendapatannya? Iya, pendapatannya kok Kan sudah sesuai sama Iya, dulu dengan- kan? iya. Ya mungkin di sana kan karena mereka udah nge-up namanya. Iya. Di sisi lain itu banyak sekali tante-tante genit ataupun om-om genit gitu. Yang ya mereka bisa membayar atau apa. Ya it's okay lah. Sekali dua kali nggak tergoda. Tapi kalau uang udah menipis, job udah menipis juga, pasti tergoda. Oh gitu, maksudnya lu kan bilang tadi tuh Iya. ada om-om gendit atau tante-tante gendit. Maksudnya itu ngasih duit atau ngasih duit asalkan melakukan sesuatu dulu atau gimana tuh biasanya? Oh itu tergantung, Iya. tergantung. Jadi tergantung gimana ya? Pribadi masing-masing. Tergantung lu ngetrik ya. Oh gitu. Iya. Triknya gimana? Bisa jadi mereka sekali pakai dikasih uang, bisa. Terus bisa juga mereka pacaran ataupun biasanya sih orang-orang di luar sana yang tante genit ataupun om genit itu mereka pancing sama uang supaya mereka bisa ikut bisa jadiin pacar. Oh, Gitu. I see. Nah di sana sih kehidupan sosial mereka itu semakin meningkat terus. Oke, jadi tergantung ngetriknya gimana ya. Iya. Bisa jadi pacar, bisa jadi simpenan atau sekali pakai gitu. Iya, Nah, tergantung. gua penasaran yang sekali pakai gitu. Sekali pakai penasaran semua sih sebenarnya. Kalau Geza nih pernah yang mana nih? Sekali pakai atau jadi pacar atau simpenan? Aduh, kasih tau gak ya? Kasih tahu dong tuh, pada penasaran. Bahaya nih. Atau biasanya kan kalau awal-awal itu sebelum tergoda itu biasanya sih kan biasanya awal-awal itu masih malu-malu, disentuh aja malu-malu gitu-gitu kan. Itu terkadang jadi trik mereka juga, trik modeling gitu ya. Iya. Aduh saya nggak pernah nih biar harganya bisa naik juga. Oh gitu, jadi Iya. semakin Semakin mereka jual mahal Iya. gitu ya, terus makin agak-agak polos gitu kan. oh Orang-orang itu semakin tertantang ya.
si om ataupun tante tersebut semakin tertantang gitu buat aduh gimana nih gue cara dapatnya gitu ya nggak sih? Bener. Berarti gue mahal ya kan masih polos. Iya pas makin jilbab kan. Oke, kalau dengar-dengar sih biasanya banyak tuh yang share di mana-mana gitu kan, atau dari teman ke teman gue dengar itu biasanya kan model-model itu memang tubuhnya bagus-bagus, cakep-cakep gitu kan, pasti menarik perhatian orang-orang di sekitarnya untuk nyobain secara paksa gitu atau pelecehan gitu. Kalau ini Geza gimana, pernah mendapatkan perilaku yang nggak baik nggak sih selama menjadi model itu? Kalau ini konteks perilaku yang nggak enak itu kayak gimana ya? Kalau buat dipegang, digandeng sama ya contohnya om atau tante-tante ya kayak gini, itu persepsi saya sih beda ya. Tapi kalau udah dipegang alat kemaluan atau apa itu mungkin yang namanya kok jadi nyaman ya pegang. Jadi lama. Ya, kalau masih pegang-pegang atau gandeng kayak gini sih menurut saya masih is okay ya. Tapi kalau udah mulai mencoba pegang kemaluan ataupun ya hal sebagainya ya itu menurut aku ditepok gitu kan. Tapi pernah nggak sih ngalamin gitu nggak? Ditepok, dipegang. Oh enggak, kalau dipegang gitu. Penis lu gitu. Alat kelamin itu nggak pernah ya. Tapi kalau digandeng gitu ya, tiba-tiba dia bilang, apa kabar, peluk gitu. Itu sering gitu. Tapi is okay lah. Kita kan gimana cara kitanya aja gitu menyikapinya ya. Jadi kita jangan terlalu kasar, tetapi kita menolak. Gitu. Itu jadi biasanya tapi belum pernah mengalami yang gimana gitu ya, atau mungkin yang ngasih perlakuan yang nggak baik atau melecehkan. Oke. Biasanya kan gini, apa tuh namanya, coba tangannya begini deh, begini. Nah biasanya kalau di klub-klub malam atau di pergaulan nongkrong itu, kalau kita salaman gitu, terus kita salaman gini ya, terus diginiin nih, itu tandanya apa sih? Biasalah itu kasih kode Apa itu? Aku suka kamu gitu. Kalau cuman suka doang, nggak ngajak suka atau ngajak ya, pokoknya kasih kode hal-hal seperti itulah ya. Tapi kan kalau aku disikapi seperti itu, aku kayak orang bego aja. Gitu. Udah gue kritikin banget. Kalau kritikin balik kan berarti mau. Enggak, jadi kayak gini. Lo kritik begini. Gue kritikin awal gitu. Jadi kan ini orang maksudnya apa? Mereka tanya lagi dong. Ya enggak sih? Kita menolak tapi dengan secara sopan sih menurut saya seperti itu ya. Soalnya ya aneh gitu digini-gininya, gue pertama nggak ngerti tuh, ternyata kebanyakan katanya sih ngajak ML gitu-gitu ya. Ya kalau ya good looking itu gini juga. Ya kalau good lookingnya is okay, dari segi fisik is okay ya. Kalau dari materi juga is okay juga, gini-gini lagi ya. Iya. Kalau bisa pakai 2 jari ya. Oke. Nah, tadi bilangnya main ini ya, selain modeling ya, main sinetron. Saya mencoba di dunia aktor ya. Saya ikut casting itu udah 2 tahun belakangan. Tapi ya baru tahun sekarang tahun 2022 saya baru mendapatkan peran. Wow. Iya. Emang sih nggak mudah, beneran. Nggak mudah perjalanan itu, kecuali emang anak artis ataupun anak orang kaya. Oke, pasti karirnya itu cepet ya contohnya ya kita tahu lah ya, beliau yang anak artis itu gampang sekali buat nge-up namanya, tetapi kita dari ngerangkak itu susah. Itu untuk baru mendapatkan peran yang lumayan lah ya, yang bagus lah ya, yang bagus dan
itu kok bisa gitu? Itu gimana tuh perjalanan dari itu mulai castingnya udah 2 tahun ya? Iya, casting lagi, pokoknya kalau setiap ada casting pasti saya ikut, dan hasilnya no, nggak pernah dapet peran. Pernah deh sekali, itu iklan Pepsodent. Itu jadi apa sih, jadi masyarakat yang di belakang itu ramai banget, itu tak kelihatan. Jadi figuran. Iya, figuran. Figuran, jadi sekarang dapat peran ini utama. Utama. Enggak, bukan utama sih, nomor 3. Nomor 3 ya. Oh, oke. Iya. Oh gitu. Kapan tuh kira-kira? Ya Horor atau gimana? horor sih, semi horor. Oh, horor. Iya. Bisa ngalahin ini. Kalau horor kan kebanyakan di Indonesia pasti laku ya. Pasti laku kalau film-film horor itu. Contohnya yang kemarin itu yang booming itu apa tuh yang anak kuliahan itu KKN. Oh iya. Iya, KKN di Desa Penari itu hampir 10 juta loh. Beli 10 juta untuk penontonnya. Kalau horor itu pasar yang bagus gitu. Tapi kalau ini film kamu yang ini yang mungkin akan segera tayang atau gimana, itu gimana kira-kira? Ini filmnya berjudul Badaruhi, yaitu itu kan ada salah satu ya cerita di KKN Desa Penari itu. Badaruhi ya. Badaruhi itu sosok wanita cantik yang terobsesi jadi penari. Akan tetapi mereka si Badaruhi ini mengikuti jalan yang sesat. Oh gitu, filmnya yang itu. Iya, nah di sana saya sebagai mahasiswa yang bernama Geza yang memimpin teman-teman kuliahnya untuk membalas dendam atas kematian temannya yang bernama Bimo dan Ayu. Gitu. Oh gitu, jadi jangan lupa lo saksikan ya. Di sana itu saya paling ganteng, paling cool dan playboy. Oh gitu, jadi baru tahu loh ternyata guys, filmnya dia yang udah syutingnya udah selesai. Baru episode 1, tapi saya nggak tahu nih ya si PH-nya itu ngejual filmnya di mana gitu. Karena kan pihak PH juga bisa jual di Netflix, di bioskop ataupun di video aku nggak tahu. Yang jelasnya kata dia, siapa yang nawar gede itu yang saya jual filmnya. Ya semoga aja sih, kalau bagi talent sih paling enak itu di layar lebar ya. Ditayangin dia. Tapi kita nggak tahu, kita nurut aja sebagai talent. Gimana bagi produser, jadi kita belum tahu nih tayang di mana. Oke, jadi ditungguin aja guys. Ternyata filmnya dia itu tentang Badaruhi, ada korelasinya, maksudnya ceritanya dari KKN itu. Baru tahu sih gue, kok bisa kebetulan gitu ya. Iya. Ya, dong biar siap. nggak serak gitu. Oke. Jadi nih, Geza kan udah berkecimpung di dunia modeling udah hampir 12 tahunan gitu. Terus sekarang mau nyemplung ke dunia film gitu. Nah, banyak berita di sosial media, kata-kata netizen banyak komen-komen tuh di sosmed bahwa di dunia entertainment itu kebanyakan atau mayoritas atau gampang terjerumus atau banyak lingkaran dunia LGBT begitu. Yang dimana dunia LGBT itu tahu kan lah ya, di Indonesia itu masih tabu gitu dan masih banyak yang kontra untuk LGBT. Beda sama di negara-negara lain seperti Belanda, Jerman, di Eropa atau di Amerika itu lebih terbuka daripada di sini. Di sini ngomongin LGBT sedikit pasti banyak yang kepanasan gitu, kayak cacing kepanasan gitu. Nah, itu sebagai pelaku di dunia seni nih, benar nggak sih seperti itu di dunia entertain di Indonesia? Oh, benar sih. Gitu ya. Ini menurut saya ya. Kalau salah maaf. Hampir 70% kalau yang cowoknya kayak gitu. Gitu. Dan itu banyak juga terjadi kepada saya tuh, sering bergoda-goda ataupun ngajak sesama modeling atau apa ya. Itu banyak sekali. Tidak memungkinkan, itu banyak sekali.
Oke. Pernah tergoda nggak? Tergoda sih enggak ya. Jadi jadi saya jadi bahan candaan aja gitu. Dia ngerayu balik habis itu udah, karena saya emang suka lelucon, suka gimana ya cara bahasanya itu ya. Kebecanda humoris gitu. Iya gitu. Jadi saya balik candain gitu. Tapi Giza itu menurut lu ya? Dan ganteng-ganteng banget loh. Iya. Ganteng-ganteng banget. Lebih ganteng dari gue gitu. Iya dong. Serius. Oh gitu. Banyak banget. Nah, saya nggak tahu penyebabnya, faktor mereka apa. Yang jelas sih saya nggak pilih-pilih selagi dia masih bisa ngehargain ataupun sopan sama saya. It's okay gitu. Saya nggak pilih-pilih teman. Oh gitu, baik. Jadi sekitar ya, ini kira-kira sekitar 70% emang begitu. Untuk dunia entertain banyak yang LGBT. Nah sebenarnya kan di dunia entertain kan, atau sebagai entertainer itu kan sebagai pekerjaan atau mencari nafkah gitu kan. Itu kira-kira kenapa di dunia entertain itu kebanyakan LGBT-nya? Apa penyebabnya kira-kira nih? Yang saya tahu ya, yang mereka pernah cerita ke saya, itu bukan gara-gara dia masuk di dunia modeling. Emang pergaulannya mereka sebelumnya sehingga dibawalah ke dunia modeling gitu. Tapi ujung-ujungnya menjadi lingkaran LGBT di dunia entertainment. Mungkin kenapa ya? Karena bukan lingkaran ya. Iya. Tapi kebanyakan di dunia entertain orang-orangnya seperti itu, gitu. Apa gara-gara dunia entertainment itu glamor, terus menarik, terus disorot kamera, jadi banyak orang yang seperti itu banyak di tempat entertainment itu. Mungkin apa memang karakternya atau gimana? Orang-orang LGBT itu suka di dunia glamor ya, bener kan? Ya nggak sih? Sepertinya. Yang saya ketahuin ya, yang mereka cerita ke saya, mereka itu kalau nggak kaya ganteng, kalau nggak ganteng mereka lucu. Gitu. Jadi kalau salah satu mereka itu nggak ada di tiga tersebut, mereka terkucilkan, mereka nggak ada teman. Dan kenapa mereka suka di dunia entertain? Ya mereka emang suka dengan gaya hidup seperti itu. Contohnya dengan kecantikan ataupun di touch up gitu ya, di make up gitu. Mereka terus runway jadi pusat perhatian gitu. Itu mereka lebih suka sih, menurut saya seperti itu ya. Oke. Jadi mereka juga banyak terjun ke dunia entertain gitu. Oke, so memang begitu guys, apa kata si Geza gitu ya. Dan memang sih untuk karena di Indonesia ini kan banyak yang religius gitu kan, banyak yang fanatik, ya kita tahu sendiri. Berarti banyak yang kontra tentang LGBT. Pemerintah juga, hukum juga, tapi belum ada hukumnya sih untuk yang LGBT itu. Sebenarnya emang fenomena atau orang-orang itu pasti ada di sekitar kita gitu. Sebenarnya itu merugikan atau salah atau gimana sih, atau benar atau gimana sih menurut Geza gitu LGBT itu? Menurut saya sih LGBT nggak salah ya, karena mereka juga nggak mau dong seperti itu. Emang lo mau jadi LGBT? Nggak mau. Iya, mereka nggak mau, tapi emang udah jalani hidupnya ya nggak. It's okay, mungkin kata lu LGBT itu bisa disembuhkan. Terus sebenarnya gimana? Iya, yang menurut lo ya, misalkan ya berobat ataupun ya disuntik hormon. Orang-orang kaya sekarang banyak kok LGBT. Kurang uang apa mereka kalau mau hidup normal? Tapi mereka nggak bisa. Ini kita nggak bicara, kita kalau memang secara agama memang kurang benar ya guys, memang nggak benar. Kita bicara tentang opini pribadi gitu. Jadi
memang kata lu kan banyak tadi orang kaya, orang banyak nggak bisa disembuhkan gitu Iya. gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang-orang itu misalkan nih sama orang tuanya dipaksa biar sembuh gitu, biar normal, dipaksa nikah gitu. Itu gimana? Ampuh nggak sih kalau cara kayak gitu dipaksa biar nikah gitu-gitu? Lu ya, Atau diperkosa? misalkan ya, sekarang ini kita balikin aja situasinya ya. Orang-orang normal itu dilarang dan lu jadi gay. Ya, dan lu jadi gay ya, dan lu dipaksa buat nikah sama cowok, gimana? Lu nyaman gak? Gak nyaman sih. Ya udah. Ya, memang gitu ya. Tapi gak ampuh berarti ya cara itu. Gak ampuh, justru bagi saya sih itu merusak psikolog mereka dan merusak juga pasangan mereka juga. Dalam artian kalau lu hidup lu mau apes, lu jangan ngajak hidup orang lain juga dong buat apes. Benar gak sih? Iya. Hanya status sosial ataupun keegoisan orang tua lu. Ya enggak? Ya benar. Jadi untuk para orang-orang yang di luar sana, jika maksain orang-orang misalkan LGBT, orang-orang LGBT di sekitar Anda menjadi sesuai apa yang kalian inginkan, kalau dipaksa itu gak ampuh guys, sebenarnya gak ampuh dan gak nyaman juga sih sebenarnya. Jadi itu bukan jati diri dia, iya, bukan dia. Dan itu sebenarnya gimana ya, merusak atau memaksakan hak orang lain gitu kan. Di dunia ini ada namanya human right atau hak asasi manusia. Jadi apa artinya sebuah human right atau hak asasi manusia kalau seseorang itu memaksakan seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi biarkannya punya kehidupan atau perjalanan masing-masing gitu. Yang penting kalau mereka niatnya baik, ngomongin baik-baik, kalau nggak mau ya udah gitu. Jangan jadi pemaksa gitu ya. Hanya cuma gara-gara status sosial dan keegoisan orang-orang terdekat lu. Ya nggak sih? That's true. Lu hidup buat diri lu sendiri kan? Ya betul. Ya nggak sih? Betul. It's okay lu dilayarkan sama orang tua lu, tapi bukan berarti hidup lu mau diatur semua dong. Ya nggak? Hidup cuma satu kali bro. Sebenarnya bukan orang tua juga sih, tapi labeling dari masyarakat gitu, masyarakat luas gitu. Memang yang gua infoin tadi bahwa masih banyak yang fanatik tentang agama atau apa, tapi kembali lagi tentang hak asasi manusia gitu. Memang mayoritas kan memang melabel LGBT itu bahwa penyakit atau itu harus begini gitu lah. Jadi terserah masing-masing aja lah ya. Iya. Yang penting nggak merugikan kita. Gitu. Ya saya heran juga ya. Di negara kita itu masih banyak sekali fanatik sama LGBT, sama seks gitu ya. Menurut saya sih nggak, ya seharusnya ditempatkan satu tempat yang khusus gitu, biar mereka itu nggak menyebar mana-mana. Contohnya misalkan seks gitu kan. Dan misalkan kalau ada tempat yang khusus, ya mereka pasti ke sana. Ya nggak sih? Maksudnya seks harus tempat khusus seks gitu. Iya. Misalkan ada suatu pulau gitu maksudnya. Ya kasus Kalidoni ya, Surabaya ya. Iya. Doli ya? Apa sih? Doli. Kalidoni di Jakarta. Doli ya. Ya Doli ya, seharusnya udah mereka di sana gitu. Biar nggak nyebar kemana-mana. Khusus ya kalau mau maksa di sana. Tapi kalau digituin nggak ngerasa di kotak-kotakan gitu. Oh enggak, justru kalau sekarang mereka kemana-mana loh, online bisa, di gang-gang bisa ya. Jadi kan semakin banyak yang tercemar. Ya nggak sih, kebutuhan seks itu menurut saya kebutuhan yang nggak pernah turun loh nilainya, naik terus. Covid is oke, lo jualan apa-apa, kalau lagi kena covid kayak gitu orang nggak bisa jualan apa. Kalau seks lo bisa nahan.
Bisa kali Mungkin sekali. iman lu bisa ya. Imron lu nggak bisa. Imron sama Imut. Oke. So untuk ada yang mau di ini nggak sebelum kita ada games nih, ada yang mau disampaikan nggak tentang untuk masyarakat luas atau untuk kaum LGBT yang ada di luar sana? Ya kalau buat kaum LGBT menurut saya sih itu hidup lo ya. Tapi lo jangan ngeganggu yang bukan habitat lo. Gitu. Kalau buat di dunia modeling nggak perlu lah ada glamor gitu ya, sosialita atau apa, itu nggak perlu menurut saya. Yang penting lo berkarya dan berkarya lagi. Itu sih, mau sampai kapan kalian kayak gitu. Akhirnya lu pada bakalan nyaman, ya udah lu jadi escort, jadi pacur. Di lonte. Iya. Enaknya ya udah lu jadi modeling di saat umur lu udah mulai tidak memungkinkan lagi, lu berubah dong di dunia aktor atau apa gitu ya. Terus yang gue pesenin lagi buat para modeling attitude harus dijaga banget ya, karena modeling itu seni menurut saya ya, pekerjaan seni. Dan kalau lu emang gak cinta sama di dunia tersebut, enakan lu get out aja lah daripada lu tersiksa. Tuh. Ya apapun pekerjaan yang lu jalani, lu harus cinta dulu deh. Kalau lu udah cinta, lu ngejalaninnya enak, enjoy. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, intinya love what you do. Oke, kalau nggak love, get out. Oke, so kita main game sekarang. Gamesnya adalah pernah tidak pernah. Jadi kalau gua ada beberapa pertanyaan nih. Kalau misalkan lu pernah ngelakuin itu, ini diangkat ya, yang korek ini. Tapi kalau nggak pernah, angkat tisu. Oke? Oke. Siap ya? Ini tadi pernah ya? Ya, ini yang pernah, yang korek, yang tisu nggak pernah. Oke. You ready? Nggak terus aja ya? Oke, untuk yang pertama, pernah threesome nggak atau main bertiga? Nggak pernah. Iya. Beneran ya? Dosa. Dosa. Pernah cipokan selama lebih dari 1 jam nggak? Nggak berhenti? Nggak napas dong. Ya mungkin kalau 1 jam berhenti pernah. Pernah ya? Ya. Oh gitu. Kok bisa? Sama siapa tuh? Berapa? Kapan tuh terakhir? Ya sama pacar lah. Terakhir kapan tuh? Terakhir mungkin 5 tahun yang lalu. Ih, bohong Maybe banget yes, maybe kayaknya. 5 tahun yang lalu guys, kering dong bibirnya. Ini dia saya bilang ya. Oke. Pernah ngeraba-ngeraba pacar di tempat umum nggak? Nggak. Nggak pernah? Iya. Saya lebih menjaga sih. Oh gitu. Iya. Oh gitu, nggak punya fetish di tempat umum atau outdoor gitu? Oh enggak. Oh nggak punya? Oh gitu. Seru tahu, cobain deh. Oh ya. Iya. Oke. Pernah liburan berdua sama selingkuhan nggak? Liburan berdua sama selingkuhan pernah. Oh pernah guys, berarti dia pernah selingkuh. Liburan. Sorry ya yang pernah gue selingkuhin. Pernah liburan kemana itu? Waktu itu ke Bali sih. Ke Bali. Iya. Oh emang ke Bali sih tempat untuk itu guys, senang-senang ya. Senang lah ya. Oke. Pernah one night stay nggak sama orang asing? Pernah. Pernah. Oh itu. Berapa kali? Tiap kali ke Bali. Wah, ke Bali. Iya. Wah. Di Bali. Sensasinya emang gimana? Di Bali terus ya kalau lagi pulang Krabi suka juga sih. Oh gitu. Biasanya kamu dibungkus apa yang ngebungkus? Sama-sama ngebungkus lah. Judulnya sama-sama suka sih. Oke, pernah berarti. Oke. Pernah kebablasan nggak pakai kondom nggak?
Pernah, sering. Sering guys. Oh gitu. Emang kalau nggak pakai kondom itu ini ya lebih berasa gitu ya. Saya nggak hidup sih, suka nggak hidup. Kalau gitu. Kalau pakai kondom. Suka nggak hidup? Kenapa emang nggak berasa ya kalau pakai kondom? Iya, so tiba-tiba. Kalau pakai kondom itu nggak berasa gitu ya? Tiba-tiba mati gitu. Iya, tiba-tiba mati aja. Jadi lebih enak nggak pakai kondom, tapi mau keluarnya ya udah dicabut, dikocok sendiri ya. Oh. Ya, gitu. tapi di sini saya tahu sih penularan HIV itu gimana caranya gitu ya. Dan pencegahan obat sebelum kita melakukan seks tanpa pelindung juga saya tahu. Oke. Jadi sekarang kan udah ada obat HIV. Ada. Ya. Udah ada. Tapi bukan menyembuhkan tapi menidurkan ya. Menidurkan bukan menyembuhkan guys. So Iya. tetap ya. Kalau kalian one night stand atau sekali pakai gitu ya, lebih baik pakai pakai kondom. Oh ya, buat teman-teman jangan mengucapkan teman-teman kita yang di luar sana yang terinfeksi virus HIV/AIDS itu mereka bukan virus yang mematikan lagi sekarang ini, gitu ya. Ya kasihan aja sih, mereka juga punya hak seperti kita gitu kan. Ya mungkin kalian semua di sana pernah juga kali seks bebas, tapi mungkin mereka kena apesnya doang gitu. Oke. Terakhir, pernah tukeran lidah nggak dalam semalam dengan 3 orang yang berbeda? Tukeran lidah dan tukeran ludah? Enggak. Percaya nggak? Oke, enggak berarti ya. Jadi Geza ini belum pernah. Jadi itu aja. Jadi tadi pernah nggak pernah gitu. So, jadi itu aja untuk kali ini di Mr. Diamond Entertainment. So jangan lupa subscribe, like, and share, and comment biar kayak YouTubers ya. Iya. Kayak YouTubers. Jangan lupa loh. Ya, itu apa? Ada ya. IG saya Ya. nanti di link Ya. sama channel YouTube saya juga di link. Oh gitu. Kalau beda-beda linknya atau mau dikasih tahu untuk akunnya Instagramnya? Akun Instagram saya OG Ya. Geza. OG Geza. Iya. Oke. YouTube-nya? Passion Indonesia nanti atau OG Geza juga ada. Oke, nanti ada di link deskripsi dan juga ada di sini. Ya, jangan lupa di follow dan di Subscribe. Oke, thank you Eza. Oke, cheers dong, last cheers. Speak up your mind.